Kenapa? KTP SIM-nya. Ada. Saya pi. Sebelum kita melakukan pendakian, sebaiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan di perjalanan diberikan kelancaran sampai di puncak dan turunnya juga sampai dengan selamat. Oke, mari kita memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillah. Wah, selesai. Latih majong. Turah. Oke, Cai. 15 menit. Berapa menit tadi? 15 menit dari Karangan. Kita istirahat dulu di Pintu Rimba. Kita isi ini dulu, coy. Kita isi tenaga dulu karena terus terang tadi pagi waktu berangkat dari Entreng itu kita habis sholat subuh ya. Kita start tidak sempat ada masuk kecuali air putih. Oke, Bosku. Halo guys, setiap satu jalur pendakian akan menghasilkan satu cerita. Iya. Siap. Ini belum sampai ke pos 1. Sudah tercipta satu kata-kata baru dari Nining Besari. Guys, pada hilang. Langsung ngeblank. Ayo. Tadi mau aku bilang. Oh iya begini. Oke. Halo guys, untuk kali ini dari hutan Rimba menuju pos 1 itu kemungkinan waktunya 30 menit. Jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya 30 menit, istirahat 3 kali. Oke, dan sekarang kita ada di Sekarang kita ada di pos 1. pos 1. Ih, kayaknya salah itu cara aku dia. Berbelit-belit. Berbeda. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ke pos 2. See you. Asik. Selamat pagi. Jadi sekarang kita ini lagi di pos 2 bermalam karena kemarin itu sampai di pos 2 itu sudah sore dan hujan. Iya, dan hujan deras karena kita tidak mau ambil resiko teman-teman, karena dari pos 2 ke pos 3 itu dia cukup terbilang ekstrim lah jalurnya. Nah, kita putuskan untuk bermalam di pos 2 tadi malam. Dan sekarang pagi sekitar jam 6.30 dan kita lagi masak. Menu hari ini ada roti bakar. Jadi kita bareng kawan, ada kawan teman tenda di sebelah. Jadi kita tidak sendiri di sini. Di atas juga ada 2. Jadi kita sarapan dulu. Oh ya, kemarin belum sempat dijelaskan. Kan rencana kita ke Latimojong ini ada 5 orang. Nah kebetulan waktu kita start dari Entreng itu hujannya deras sekali. Nah teman-teman yang 3 orang itu dibatalkan. Sangat mengecewakan sebenarnya. Karena kita sudah packing barang dan semuanya sudah ready. Ya akhirnya kita nekat
karena kita yakin sih di Gunung Latimojong ini pasti rame ya teman-teman ya. Dan terbukti juga memang rame. Itu katanya kemarin di pos teman-teman yang turun di pos 7 itu sekitar ada 100 orang, di pos 5 juga sekitar, karena orang yang ke Latimojong itu bukan hanya dari jalur Karangan, ada dari jalur merah, jalur timur. Ya, makanya di atasnya muncul banyak. Oke, mungkin kita mau masak dulu, makan dulu. Setelah sarapan kita langsung gas. Sekarang 6.30, mungkin 30 menitan ke depan di beresnya baru kita lanjut. Oke coy, jadi kita sekarang sudah berada di pos 2 menuju pos 3 dan begini suasananya. Dulu pernah kesini tapi masih begini-begini saja, tidak ada yang berubah. Sudah? Jadi ya kita lanjut jalan karena sudah 5 menit istirahat, kita lanjut dulu ke atas. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes. Oke, jadi ini kita sekarang sudah dari pos 4 menuju pos 5 dan masih di perjalanan, dan ini masih didominasi hutan yang menutupi atas. Jadi cuacanya masih dingin sekali di sini. Oke, ini perjalanan dari pos 4 sekitar 15 menit, mungkin sekitar jam-jam 2 atau jam 3 lah, karena sekarang itu jam-jam setengah 1. Ya maklumlah kita masih pendaki pemula, jadi tidak bisa terlalu kencang begitu. Masih di pos 4 menuju pos 5 coy. Apa lagi? Jadi kita ini istirahat dulu karena memang di jalur menuju pos 5 ini jalurnya sangat panjang, jadi kita harus banyak-banyak istirahat memang supaya mengatur ritme pernafasan dan mengatur tenaga begitu. Jadi kita di sini mungkin teman-teman kalau yang sudah biasa ke Latimojong pasti tahulah tempat ini. Nah, di sini juga bagus tempatnya untuk foto-foto coy. Oke, menurut si Mbak Nikur ternyata karena ini kan terus terang pertama ke Latimojong ini, jadi katanya ternyata di Latimojong itu banyak hal yang dapat kita pelajari. Alam banyak sekali memberikan pelajaran. Contohnya apa tadi Mbak Nikur? Dalam sebuah kehidupan ada dua pilihan, antara kanan atau kiri. Semua tergantung dari kita mau pilih yang kanan atau kiri. Tapi semuanya itu satu arah. Dan masing-masing ada resikonya sendiri-sendiri. Tap. Oke coy, tunggu di pos-pos selanjutnya, ikuti terus vlog ini. Karena banyak kata-kata mutiara dari Mbak Nikur. Sebenarnya banyak dari pos 1 sampai pos 2 itu banyak sekali kata-katanya virusnya besar yang tapi kita tidak besar sih, tapi dari pribadi iya, saya sendiri. Betul, dari pribadinya sendiri yang dia amati, dia lihat sehingga lahir kata-kata itu. Oke lah, tadi banyak kata-kata yang tidak sempat direkam, ini baru bisa. Karena tadi banyak orang di bawah, malu-malu ki. Oke lah, ini perjalanan masih sekitar berapa ya? 1,5 jam mungkin ya? 1 jam. Ya 1 jaman lah baru sampai di pos 5. Rencana sih di awal tadi kita langsung pos 7, tapi ternyata karena kita ya sebenarnya si Mbak Nikur sih kuat karena dia jam terbangnya sudah ke sana kemari coy. Cuma saya yang lambat, jadi ya dia mengikuti saya, mengikuti ritme saya gitu. Oke lah, sampai ketemu di pos 5.
teman-teman, jadi hari ini perjalanan kita untuk menuju pos 5 sudah selesai. Ini kita sudah sampai, sekarang sudah jam 3.40, lumayan lambat. Tadi dari pos 2 tempat kita pasang tenda itu berangkat 10.30, jadi sekitar berapa jam? 4-5 jaman lah. Oke, mungkin kita akan ini dulu, persiapan rapi-rapi. Flashliftnya sudah sih, tendanya belum. Dan sementara pasang tenda, kita ganti pakaian, kemudian masak dan mungkin menikmati suasana di sini. Di sini suasananya dingin, lebih dingin dari pos 2. Tapi kita lihat saja nanti. Melanjutkan perjalanan dari pos 5 menuju puncak. Sebelumnya baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar perjalanan kita diberikan keselamatan selama perjalanan. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo guys, selamat pagi. Pagi ini kita ada di pos 5 dan pagi ini juga kita akan berangkat menuju ke puncak. Oke, ini jam berapa sekarang? Jam mati jamku. Bicara Ki sama penonton ya. Guys, akhirnya kita sampai pada pos 6 ya. Cukup melelahkan. Iya, perjalanan berapa jam kira-kira? Perjalanan sekitar hampir sejam lah. Sejam. Sejam dengan istirahat. Oh, iya. Oke, ada kata-kata satu patah dua patah kata? Simpan untuk puncak. Guys, ini jalur menuju pos 7 ya, dari pos 6 ke pos 7. Lumayan dan kalian bisa lihat di belakang pemandangannya. Masya Allah, indah. Kita ambil jika kita perbesar ye. Nasami. Oh. Oke. Oke. Sudah. Lanjut ke pos 7. Video dulu lah. Guys, untuk jalur kali ini ya menuju pos 7, tak lupa kalian harus dokumentasi ya untuk jalur ini sebelum kalian dapat pos 7. Dijamin momennya sih oke banget, apalagi untuk prewedding. Aduh, Masya Allah. Oke coy, nih kita sekarang sudah berada di pos 7. Ini sekitar jam 10 ya. Dan ini termasuk pendakian kita yang cukup cepat juga. Karena waktu pendakian pertama itu kita hampir siang baru sampai sini. Oke, itu pos 7-nya. Banyak juga teman-teman pendaki yang nge-camp di sini. Dan ini belum di puncak tapi view-nya sudah keren begini coy di belakang. Mudah-mudahan di puncak Rantai Mario itu cuacanya bagus seperti kita dapati di vlog pertama. Beberapa menit perjalanan dari pos 7, kita sementara ada di jalur menuju puncak. Dan ini suasananya masih berkabut di sini. Oke, mudah-mudahan di atas kabutnya tidak setebal ini ya, supaya kita bisa walaupun berkabut sebenarnya enggak apa-apa sih ya. Yang penting kita dapat triangulasinya. Oke lah, ini mau lanjut dulu. Ini tadi istirahat sudah 5 menitan dan kita mau lanjut lagi. Oke. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on Dari each and Puncak every Ratu day. aja. Alhamdulillah. Way back a year ago. Oke coy, akhirnya kita sampai di Puncak Ranti Mario untuk yang kedua kalinya. Tapi si Mbak Nikur masih satu kali, makanya dia nggak bisa berkata-kata katanya. Oke, ini sekarang sekitar jam 11 ya, lebih sedikit, dan cuacanya seperti ini, berkabut. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita sampai di Puncak Ranti Mario. Nah coy, ini kita sekarang sudah berada di pos ya. Kita istirahat dulu sebentar, kita makan beberapa ini bekal, dan kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Rencana kita turun jam 12 nanti. Ini masih sekitar jam 11.30 menit. Oke, sekarang tanggal 29 April 2023, saya kesini untuk yang kedua kalinya, dan si Mbak Nikur untuk yang pertama kalinya. Oke Mbak Nikur, apa pesan dan kesan lah untuk di Puncak Ranti Mario ini? Pesannya sih tetap berjuang meskipun ya banyak tantangan. Untuk kesannya Sedih, bahagia, terharu sih pas sampai di puncak, Masya Allah. Tidak bisa berkata-kata lagi. Anunya dulu, motivasinya ke sini apa untuk ke Ranti Mario ini? Motivasinya sih banyak. Apa salah satunya? Pertama, Karena memang diniatkan sejak berapa? karena memang ya diniatkan semenjak 2016 sih, dan baru kesampaian 2023. Itu 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 tahunan dong, 7 tahun lah. 7 tahun lah baru kesampaian. bisa kesini. Ya itu pun baru tahun ini sih baru bisa dapat restu. Tahun-tahun sebelumnya sih orang tua belum bisa yakin, tapi tahun ini ya alhamdulillah dimudahkan sama orang tua, diizinkan. Oke. Begitu pas niatkan, Mak, Pak, saya mau ke Ranti Mario, tiba iya, hati-hati. Dan diizinkan baru tahun ini. Dan diizinkan baru tahun ini, Masya Allah banget. Berarti kemarin sejak 2016 itu yang menjadi kendala bukan cuma Yang menjadi waktu, kendala sih, bukan cuma waktu, berarti ridho orang tua juga. ridho orang tua juga sih. Oke. Terkadang tahun sebelumnya terkadang orang tua mama yang memberikan tapi bapak yang Oh, tidak. ada saja begitu anunya, jadi tidak baku. Kalau bapak sudah memberikan, mama lagi yang tidak memberikan. Oke, siap. Dan terkhusus buat orang tuaku, Iya. terima kasih banyak atas supportnya selama ini dan restunya, serta doanya akhirnya sampai bisa di puncak.
dan mudah-mudahan selamat sampai di rumah kembali. Oke. Terus pesan-pesan untuk teman-teman yang baru pertama kali, terutama yang untuk cewek-cewek ya. Ya. Untuk jalurnya bagaimana? Apa yang mesti Untuk- dipersiapkan? Untuk jalurnya sih ya apa ya, sedikit ekstrim sih, apalagi cuaca hujan, otomatis jalan licin. Untuk yang cewek-cewek, apalagi yang pendaki pertama, kuatkan mental lah. Berarti terutama mental di sini. Mental ya, mental. Iya. Mental, Fisik nomor 2. Mental, Iya, kemudian oke. fisik nomor 2. Iya, karena kalau mental sudah oke, fisik biasa mengikut. Iya. Oke, mantap. Oke lah, coy, videonya sampai di situ saja, sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Buat teman-teman yang mau IG-nya Mbak Nikur, nanti saya tulis di kolom deskripsi buat teman-teman yang mau kenalan toh. Oke, terakhir. Pesanku masih ada satu. Oh, masih ada. Untuk perempuan di luar sana yang ingin ke Rantai Maria, yuk join bareng. Next time kita camp bareng, nanjak bareng, dan jangan mudah putus asa. Siap. Meskipun ya itu sih yang paling utama, itu jangan mudah putus asa. Karena kadang baru menuju pos dari desa Karangan ke pos pertama, aduh. Apalagi setiap Udah posnya, ya? Di. Iya, udah ya, aduh sampai di sini aja. Terus pos 1 ke pos 2 lagi. Aduh, udah balik aja. Udah pokoknya Oh, itu yang bikin semangat. ini, Di. Iya. Jangan putus asa. Oke. Kemarin ada tidak kendala? Ada trouble tidak pada saat melakukan perjalanan di Ada proses sih, ini? Coba ada. apa kemarin? Trouble-nya sih mulai dari desa Karangan sampai pos 2. Yang pos 2-nya ke pos 5-nya. Anda dari pos 1 ke pos 2 dulu kemarin. Apanya? Apa yang terjadi kemarin itu? Trouble apa? Pos pertama ke pos 2 itu ya ada sedikit kendala. Cuman kakiku Hampir tergelincir jatuh dan ke hampir jatuh jatuh ke? ke jurang. Hmm. Karena kaki yang sebelah kiri, untung ada akar pohon yang bisa menopang. Dan Kemarin ada, kenapa bisa mau sampai jatuh ke jurang? Kenapa? Apa penyebabnya? kalau Kondisi cuaca ya? Hujan ya? Iya, cuaca. Pertama cuaca, kedua mata minus. Oh, mata minus. Karena agak karena dilepas kemarin, kacamatanya Di. dilepas, iya, karena kan berembun, hujan deras. Jadi Iya. Oke. kacamatanya dilepas. Jadi pesan-pesannya buat teman-teman, terutama yang cewek, harus kalau hujan usahakan jangan ya. Iya. Kalau bisa, kalau memang tidak urgen sekali, Kalau ndak urgent banget sih. lebih baik di anu, Di. Oke, karena ekstrim sekali jalannya kalau ini licin Ki. Toh? Pokoknya siapkan mental lah. Oke lah. Oke, terakhir jangan lupa tonton, share, subscribe, dan Follow IG ku, guys. oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Hai guys, selamat sore. Hari ini tanggal 30 dan hari ini perjuangan kita untuk dari jalur Latimojong ke Desa Karangan, alhamdulillah sudah berjalan dan banyak-banyak bersyukur. Tadi perjalanan dari pos 5 ke pos 4 memakan waktu 45 menit, dan dari pos 4 ke pos 3 memakan waktu 10 menit. Dari pos 2 ke pos 1 itu memakan waktu 1 jam, dan pos 1 ke Desa Karangan itu memakan hampir waktu 2 jam. Oke, bye bye, see you next time di pendakian selanjutnya.